Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita kesempurnaan iman, ilmu, amal saleh, dan juga kesehatan fisik tentunya. Dan juga Allah berikan kita peluang-peluang beramal semaksimal mungkin. Dan juga menyelamatkan diri kita dari segala macam gangguan apapun sifatnya. Baik itu gangguan dari syaitan manusia maupun syaitan jin. Sehingga kita selalu berada di lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kita akan melanjutkan bedah buku kita 100 ide praktis mendidik keluarga menjadi saleh, yang ditulis oleh Abdul Latif bin Hajiz Al-Ghamidi. Dan kita sudah menyelesaikan poin dan ide ke-44. Kembali saya ingatkan, yaitu hendaklah setiap anggota keluarga mempunyai buku agenda untuk mencatat faedah-faedah, pengalaman-pengalaman, sikap-sikap, kejadian-kejadian, dan perhatian-perhatian apa yang didapati berupa hukum, perasaan, syair, sirah, athar, kisah, dan berita. Karena ilmu ibarat hewan buruan, sedangkan tulisan adalah tali kekangnya. Maka ikatlah hewan buruanmu dengan tali yang kuat. Ini sudah kita jelaskan pada Kamis yang lalu tentunya, bagaimana setiap orang di antara kita, bila dia menuntut ilmu, dia berusaha punya tulisan, mencatat, karena catatan itu akan mengikat dan bisa membuat ilmu itu lebih berbekas. Tentu ini sudah kita jelaskan dan saya tidak akan ulangi lagi. Kita akan masuk pada kesempatan ini insya Allah, ide ke-45, yaitu menumbuhkan kemampuan dan hobi mereka, terutama anak-anak yang bermanfaat. Padahal yang bermanfaat, mengaitkannya dengan syariat, seperti berenang untuk menguatkan jasmani di atas ketaatan kepada Allah. Seperti memanah yang termasuk menyiapkan kekuatan demi menghadapi musuh Allah. Seperti lomba lari sebagai media pengusir rasa malas dan menggiatkan jiwa kepada apa yang mendekatkan kepada Allah. Intinya sebenarnya di poin nomor atau ide nomor 45 ini berolahraga. Nah ini sebelum kita baca dalil yang diangkat oleh penulis, ya, bagaimana teman-teman sekalian, Islam sangat peduli juga dengan kesehatan jasmani. Jasmani ini bukan hanya sekedar mengkonsumsi nutrisi ataupun makanan dan minuman yang dibutuhkan sebagai sumber energi tubuh kita, tetapi juga butuh untuk di maintenance. Nah maintenance-nya ini dengan cara berolahraga. Asal hukum olahraga adalah mubah, ya, tetapi selalu atau sering kali kami sampaikan di beberapa kesempatan pengajian, termasuk pada saat hari Senin malam kalau lagi live di lapangan basket, ya, sering kali kami ingatkan kalau amalan-amalan yang mubah seperti misalnya mandi, makan, minum, olahraga, tidur, ini mubah teman-teman sekalian, ya. Artinya hukumnya kalau dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan juga tidak berdosa, tetapi kita bisa mengubah, sebagaimana kata Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, sesuatu yang mubah menjadi sunnah bila kita niatkan untuk memberikan hak jasad. Jadi makan bukan hanya sekedar karena menghilangkan rasa lapar atau haus hanya sekedar menghilangkan rasa dahaga, minum menghilangkan rasa haus atau dahaga, kemudian tidur hanya sekedar menghilangkan ngantuk dan capek misalnya. Begitu juga dengan mandi hanya sekedar menyegarkan badan atau menghilangkan gerah. Begitu juga dengan olahraga hanya karena hobi misalnya. Enggak, kita ubah semuanya memberikan hak jasad. Sehingga akhirnya berubahlah yang tadi mubah menjadi sunnah dan akhirnya mendapatkan pahala. Nah, ibadah ini ya sangat bermanfaat dan ini tujuan utama kita diciptakan. Nah, Islam peduli juga dengan masalah olahraga ini tentunya. Dan ada beberapa olahraga yang sudah disebutkan di dalam banyak hadis Nabi SAW, seperti berenang, berlomba lari, kemudian berlomba kuda, ya, kemudian memanah. Dalam beberapa asar disebutkan juga ada gulat, ya, di masa Nabi SAW. Dan ini keterampilan-keterampilan yang boleh
dilakukan oleh seorang muslim dan muslimah selama memang tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama tentunya ya. Jadi ini poinnya. Tapi kalau sudah ada pelanggaran agama seperti misalnya ada judi di situ ya, kemudian ada perusakan fisik misalnya ya, maka itu tidak disarankan ya tentunya. Ini akan bisa berbau dosa. Nah dalilnya teman-teman sekalian adalah disampaikan oleh penulis dari Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu. Ini sahabat yang sangat terkenal kuat sekali kalau berlari. Bahkan dia bisa menyaingi kuda kalau dia berlari. Marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin marran Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala nafarin min aslama yantadilun. Faqala an-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam urmu bani Ismail fa inna abakum kana ramiyan urmu wa ana ma'a bani fulan. Qala fa amsaka ahadul fariqain bi aydihim. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma lakum la tarmun. Qalu kaifa narmi wa anta ma'ahum. Qala an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam urmu fa ana ma'akum kullikum. Bahwasanya Nabi SAW pernah melewati beberapa orang dari kabilah Aslam yang sedang beradu memanah atau lomba ya, tanding memanah. Maka Nabi SAW bersabda, wahai anak cucu Nabi Ismail, bidiklah, ya, lemparkan anak panah itu. Sesungguhnya moyang kalian adalah pemanah ulung dan aku bersama Bani Fulan. Lalu beliau berkata, maka salah satu atau perawi hadits ini atau Salam bin Aqwa mengatakan, salah satu kubu menahan diri tidak meneruskan permainan. Maka Rasulullah SAW bertanya, mengapa kalian tidak melesatkan anak panah kalian? Maka mereka menjawab, bagaimana kami memanah sementara Anda bersama mereka? Maka Nabi SAW ya, berkata atau bersabda, panahlah dan aku bersama kalian semuanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Hadis ini teman-teman sekalian memberikan pelajaran kepada kita bagaimana motivasi dari Nabi SAW agar para sahabatnya semangat dalam berolahraga. Di antaranya di sini adalah memanah. Kita langsung saja ambil faedah dari hadis. Yang pertama, kedudukan Salam bin Aqwa radhiyallahu anhu, karena beliau menceritakan kepada kita tentang kisah ini. Kemudian yang kedua yang bisa diambil pelajaran adalah pentingnya seorang muslim peduli dengan latihan memanah. Dan ini memang khusus panah ini luar biasa ya. Memang ada penekanannya. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan ya, dalam hadis ini urmu, lemparlah, memanahlah ya. Begitu juga mempraktikkan ya, dan mengajarkan para sahabat tentang masalah memanah tersebut. Dan juga beliau mengatakan ajarkan anak kalian diantaranya memanah selain menunggangi kuda dan berenang. Jadi memang panah ini sebuah latihan yang luar biasa gitu ya, melatih kekuatan, ketelitian. Dan ada hadis Nabi SAW juga yang menekankan tentang masalah kita agar fokus dalam latihan, dan ini akan mendatangkan kekuatan, bahkan bisa mendatangkan kemenangan di kancah peperangan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, sungguhnya kekuatan sebenarnya justru ada dalam memanah. Dan juga bagaimana beliau SAW mengatakan, ya kalau kalian ya bisa memanah, ya itu akan mendatangkan kemenangan. Atau kalian menggunakan memanah dalam berperang akan mendatangkan kemenangan. Au kama qala Nabi SAW. Jadi memang ini punya kedudukan sendiri masalah memanah itu ya. Dan dari hadis ini kita bisa tarik. Ini faedah ketiga. Faedah pertama, keutamaan Salam bin Aqwa. Yang kedua adanya anjuran untuk berolahraga, terutama memanah. Dan yang ketiga, anjuran untuk berolahraga secara umum. Ya, semua yang memberikan hak jasad. Dan Allah juga sudah mudahkan kita memahami dari para medis atau dokter kita, dokter-dokter dari kalangan manusia dan kaum muslimin secara khusus, bagaimana mereka memang menganjurkan agar setiap orang di antara kita berolahraga, menjaga kesehatannya, memberikan hak jasad, sehingga memang apa yang dia konsumsi itu tersalurkan ya dalam bentuk energi, tidak menumpuk di tubuhnya menjadi lemak misalnya atau sesuatu yang berbahaya bagi dia. Jadi ini poin tentang masalah pentingnya setiap muslim peduli dengan masalah olahraga. Nah sekali lagi saya bahasakan, kalau olahraga itu teman-teman sekalian tidak ada pelanggaran agama di dalamnya, maka silahkan saja Anda melakukannya. Silahkan saja Anda melakukannya. Jadi ini poin juga perlu untuk digarisbawahi. Baik, kita akan masuk teman-teman sekalian ke ide nomor 46. Dan ide ini berisikan mengingatkan keluarga untuk menjaga binatang-binatang yang tidak berbahaya.
melarang mereka menyakitinya atau mengganggunya. Ya. Jadi di sini adanya penekanan tentang masalah menjaga binatang, ya, tidak mengusirnya, tidak menyakitinya, ya. Kecuali kalau yang berbahaya, makanya dikatakan saya yang tidak berbahaya. Yang berbahaya misalnya contoh, Nabi SAW mengatakan 5 jenis hewan dibunuh, baik di wilayah haram, misalnya Mekah sama Madinah, atau selain wilayah haram. Nah, wilayah haram ini memang seperti Mekah sama Madinah itu ada tanda memang dari masa Nabi SAW atau sebelum Nabi SAW bahkan sudah diberikan tanda tentang wilayah mana saja yang masuk wilayah haram itu. Tidak boleh dicabut pohonnya, tidak boleh dibunuh hewannya, gitu kan. Dan teman-teman sekalian, di sini tidak boleh dibunuh hewannya, ya, berarti tidak boleh diganggu. Apalagi sampai dibunuh, ya, diganggu aja tidak boleh. Kecuali 5 hewan kata Nabi SAW. 5 hewan ini boleh dibunuh di wilayah haram atau di luar haram. Maka disebutkanlah tikus, ular, ya, kemudian raja wali, ya, kemudian burung gagak yang di bagian dadahnya ada bulu berwarna putih. Misalnya burung gagak warna hitam. Dan yang terakhir, yang kelima adalah anjing buas. Nah, dalam riwayat lain juga ada penyebutan tentang masalah kalajengking. Bahkan boleh membunuhnya walaupun sedang dalam kondisi sholat, karena dia akan membahayakan. Serta juga ada riwayat lain tentang keutamaan orang yang membunuh cecak, ya, akan diberikan 100 pahala. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah punya satu cambuk khusus untuk cecak, gitu ya. Maka ini bagian daripada hal yang dibolehkan. Tetapi kalau hewan ternak, ya, seperti misalnya contoh sapi, ayam misalnya, tidak boleh orang sengaja iseng misalnya menendangnya, mengganggunya, ya. Bahkan ada larangan untuk menjadikannya sebagai sasaran, ya, sasaran panahan misalnya, ya, kecuali memang kita sedang di hutan dan sedang berburu dan kita harus memburunya, mengarahkan anak panah atau senjata kita ke hewan buruan sambil membaca bismillah itu tidak masalah. Tapi kalau sengaja mengambil seekor burung atau yang bernyawa intinya, lalu dijadikan sebagai sasaran mainan, ya, ditaruhlah, diikat di sebuah batang pohon misalnya, lalu dijadikan sasaran, ini tidak dibolehkan. Ya, itu yang bernyawa, termasuk manusia, ya. Biasa kalau Anda lihat sirkus itu ada yang sengaja meletakkan atau diikat lalu dilempari dengan pisau. Itu tidak boleh dalam Islam. Dan tidak boleh bagi pelakunya, tidak boleh juga bagi penontonnya. Tidak boleh menonton sesuatu yang diharamkan di dalam agama Islam, karena ini dilarang oleh Nabi alaihi salatu wassalam, ya. Dan kita di sini bukan hanya sekedar membiarkannya, tapi memang tidak boleh menyakitinya. Tidak boleh menyakitinya. Termasuk juga misalnya kucing, ya, tidak boleh sengaja ditendang misalnya. Ya, atau semut misalnya, ya. Mungkin Anda lihat semut banyak, mungkin Anda kalau selama masih bisa menyapunya, disapu saja, ya, disingkirkan. Tidak harus dibunuh misalnya. Kalaupun misal contoh ada seseorang dari kita digigit oleh semut, ya. Misal 1 ekor semut menggigitnya, maka 1 semut itu saja mungkin kita tidak sengaja menepuknya karena sakit misalnya, lalu matilah semut tersebut misalnya. Oke, itu berarti masih dibolehkan, tapi 1 ekor itu, ya, karena memang dalam kondisi spontanitas, ya. Tapi tidak boleh kita begitu digigit oleh 1 ekor semut lalu kita membunuh semua semut yang ada di situ misalnya. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari, seingat saya riwayat Bukhari insyaallah ini, ya. Dan ini hadis yang sahih, ya. Bagaimana Nabi Allah SWT menegur seorang nabi, jadi salah satu nabi-nabinya yang pernah tidur di bawah sebuah pohon, kemudian digigit oleh seekor semut. Dan ternyata dia menyuruh umatnya atau kaumnya untuk membakar seluruh sarang semut tersebut. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Jibril AS sambil mengatakan kepadanya, bukankah yang membuat, ya, atau yang menggigitmu hanya seekor semut saja, kenapa harus semua semut dibakar? Misal contoh. Berarti memang dari sini ada pelajaran penting teman-teman sekalian, bagaimana Islam mengajarkan bentuk kasih sayang yang luar biasa. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya kepada orang-orang yang kita cintai, bukan juga hanya khusus manusia, bahkan sampai kepada hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan. Bagaimana kita berkasih sayang dengan mereka. Dan ini sejalan dengan makna hadis Nabi SAW, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah dan kasihilah, berkasih sayanglah dengan yang ada di bumi, maka yang di langit Allah akan mengasihi kalian. Ya, dan juga sabda Nabi SAW, man la yarham, la yurham. Siapa yang tidak mengasihi, ya, maka juga tidak akan dikasihi.
Jadi di sini poin penting tentang masalah bagaimana kita berbagi kasih sayang. Ya, dan Nabi SAW melarang menyakiti hewan. Sampai beliau pernah melihat ada seseorang, ada seekor keledai yang dicap dengan besi panas di wajahnya. Maka Nabi SAW melarang dan menyebutkan Allah akan melaknat kalau ada perbuatan seperti ini karena menyakitinya, ya, karena menyakitinya. Dan juga kita sudah tahu hadis Bukhari bagaimana Nabi SAW mengatakan Inna Allah kataba ihsan ala kulli syai. Allah mencatatkan dan memerintahkan kebaikan, berbuat baik dalam segala hal. Fa idza qataltum fa ahsinul qitla. Kalau kalian harus membunuh, bunuhlah dengan cara yang benar, ya, dengan cara yang baik. Kalau kita berhadapan sama musuh, kita tangkis-tangkisan dan kita harus membunuhnya, kita menusuk yang misalnya mati, selesai. Tapi tidak ada mutilasi setelah itu. Bunuh dengan cara yang baik, tidak dengan misalnya memutilasi, memotong hidungnya, mencungkil matanya, apalagi sampai membakar. Itu hukumnya haram. Karena Nabi SAW pernah melihat ada beberapa korban yang terbakar, maka beliau mengatakan tidak boleh, ya, membakar kecuali pemilik api tersebut. Begitu juga beliau melarang untuk membunuh orang-orang yang lemah. Kayak kita mungkin masyarakat sipil lah, ya, bukan militer. Militer saja yang sedang terjadi interaksi perang, misalnya sama kita, itu tetap diperangi selama mereka melawan, dan kalau mereka sudah menyerah maka dijadikan tawanan dan kita disuruh berbuat baik kepada para tawanan. Jadi tidak boleh sama sekali, ya, berlaku kasar, berlaku keras. Ini bahkan pada musuh pun, pada musuh. Sampai ada beberapa orang yang masuk Islam di masa Nabi SAW pada saat jadi tawanan, karena mereka menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslimin begitu luar biasanya berbuat baik pada kaum tawanan, para tawanan. Ada di antara mereka yang mengatakan, kami menyaksikan sendiri bagaimana bagaimana para sahabat Muhammad SAW, ya, para sahabat Muhammad memasukkan ke mulut kami roti-roti manis sementara mereka sendiri mengkonsumsi kurma yang kering. Jadi luar biasa gitu, ya, bagaimana Islam datang mengajarkan kepada kita kasih sayang yang memang itu merupakan ciri khas Islam. Nah, ini sekaligus membantah, ya, pernyataan orang dan tudingan kalau Islam itu adalah teroris, ya, garis keras dan segala macam. Itu sangat jauh dari sifat semua muslim, ya, kecuali memang dia tidak paham agama atau dia melanggar agama, kan gitu. Lalu lanjutan hadits Bukhari-nya kata Nabi SAW, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha. Dan kalau kalian juga menyembelih, maka sempurnakan sembelihan itu, ya. Jadi kita harus falyuhid, ya, harus kita menajamkan, ya, pisau, ya, dan menenangkan hewan sembelihan kita. Jadi memang itu ada perintah seperti itu, ya. Jadi kita disuruh yuhid syafratahu wa yurih dzabihatahu. Dia tajamkan pisaunya dan dia tenangkan sembelihannya. Jadi tidak boleh diseret-seret, disakiti misalnya. Karena di masa Nabi SAW ada orang pernah mau menyembelih seekor domba, ya, kemudian dia membaringkan domba itu di tanah dan menginjak perutnya sambil mengasah pisau dan dilihat oleh domba tersebut. Maka Nabi SAW bersabda kepadanya, kenapa kau tidak lakukan sebelum ini? Maksudnya, kenapa nggak diasah pisaunya dulu, disembunyikan, lalu sembelih dia tanpa dia tahu dan melihat pisau tersebut. Dan ini ternyata efeknya besar sekali, ya. Kami pun di restoran itu melihat beda sekali, ya, kualitas daging yang memang hewan itu disembelih dengan cara yang benar, sesuai dengan syar'i, baunya tidak ada, dagingnya lembut. Dan itu alhamdulillah kita bisa saksikan. Sementara hewan-hewan yang stres itu berpengaruh juga pada kerasnya dagingnya misalnya, ya. Ya, ini satu poin yang juga perlu kita garis bawahi, ya. Dan jangan sampai kita menyakitinya. Dalam riwayat yang lain, dari sebuah asar yang lain, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah melihat seseorang menyeret-nyeret domba yang dia mau sembelih sampai domba itu berteriak-teriak, ya. Maka Umar mengatakan, apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali? Apakah engkau ingin membunuhnya 2 kali, ya? Jadi bagaimana kita kalau menyembelih hewan, kita tidak lihatkan senjatanya atau pisau yang akan kita pakai, ya. Kemudian juga dia tidak melihat teman-teman yang lain disembelih. Ini sekaligus juga masukan buat teman-teman panitia Idul Adha, ya. Jadi jangan sampai Anda menyembelih hewan kurban. Saya pernah lihat itu, ya. Jadi sapi berdekatan semua, darah muncrat sana sini. Begitu juga dengan kambing. Ini membuat hewan tersebut stres, gitu, ya. Harusnya memang dipisahkan mana tempat sembelihan dan mana
tempat pengulitan, ya. Ya, itu pernah kami contohkan dan sudah di live-kan di salah satu kandang yang Allah mudahkan kami bekerja sama di daerah Bogor. Itu memang kami tutup dengan spanduk, ya. Sehingga tempat sembelihan hewan, pada saat hewan itu kita giring ke tempat itu, dia tidak tahu kalau akan disembelih, gitu kan. Bahkan sempat kita foto dengan nama calon penyembelih, supaya dia tahu dan kami kirimkan dokumentasi itu, lalu dibaringkan, dielus dengan tenang, lalu disembelih. Setelah disembelih baru dipindahkan ke tempat lain yang dipisahkan dengan spanduk. Disitulah ya dia menggelepar gitu ya sampai selesai, lalu kemudian dikuliti. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan, ya. Sehingga juga selain menjalankan sunnah Nabi SAW, juga kita mendapatkan pahala karena itu, ya. Misalnya kita menjalankan sunnah Nabi jadi berpahala, dan juga kita akan mendapatkan kualitas daging yang bagus, ya. Dan perlu saya ingatkan juga, saya melihat ada cuplikan di media bagaimana sekarang ini di wilayah-wilayah non-muslim, hati-hati kalau Anda beli sapi, ya memang mereka tidak sembelih hewan itu, ya. Cuman ditembak atau di strum, ya, bagian kepalanya, sehingga tiba-tiba mati saja hewan tersebut. Nah, itu Anda bisa cuplikan ini tidak boleh dimakan, ya. Tidak boleh dimakan oleh seorang muslim karena ini nggak disembelih, ya, nggak disembelih hewan tersebut. Baik, kita akan bacakan dalilnya tentang ide ke-46 ini, mengingatkan keluarga untuk menjaga binatang-binatang yang tidak berbahaya. Di sini bukan masalah memeliharanya, ya, tetapi bagaimana dia tidak menyakitinya, ya. Karena saya katakan melarang mereka menyakiti dan mengganggunya. Walaupun ada di antara kita yang mau memelihara hewan, maka dia fokus kepada hewan yang dibolehkan saja. Ya, seperti hewan-hewan ternak, ya, ada unta, sapi, kemudian kambing, ada domba, dan yang sejenisnya seperti yang boleh dimakan, hewan ayam, ya, kelinci, kemudian hewan-hewan air yang memang halal untuk dimakan, itu semua tidak masalah, ya, itu semua tidak masalah. Tapi termasuk hewan yang bertaring yang boleh dipelihara adalah kucing misalnya, ya. Tapi kalau Anda hindari jauh lebih baik, ya, jauh lebih baik karena memang akan lebih manfaat uang yang Anda keluarkan kalau Anda berikan kepada manusia, misalnya anak yatim, misalnya contoh, ya. Nah, begitu juga tidak boleh memelihara hewan-hewan yang memang dilarang dalam Islam, apalagi disuruh bunuh tadi, seperti ular. Ada sebagian orang pelihara ular, ya, kemudian singa, harimau, semua ini teman-teman sekalian hewan-hewan buas yang tidak disarankan untuk dipelihara. Baik, kita akan bacakan dalilnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nazala manzilan fa akhadha rajulun bayda hummara faja'at tariffu ala ra'si Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ayyukum faja'a hadhihi baydatiha فقال رجل يا رسول الله أنا أخذت بيضتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أردده رحمة لها. Bahwasanya Nabi SAW singgah di sebuah tempat, lalu seseorang laki-laki mengambil telur burung yang nama burung itu hummara, ya, itu jenis burung itu. Maka ia datang terbang di atas kepala Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW bertanya, siapa di antara kalian yang mengganggu burung ini dengan mengambil telurnya? Maka seorang laki-laki mengatakan, saya wahai Rasulullah, saya telah mengambil telurnya. Maka Nabi SAW bersabda, kembalikanlah. Lalu beliau memerintahkan itu karena memang kasihan pada si burung tadi. Nah, riwayat ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana kita tidak boleh menyakiti hewan tadi. Bagaimana Ustaz kalau saya mau makan telurnya, mau ambil telur ayam, telur burung, gak ada masalah. Kalau Anda niat mau makan, ya. Tapi kalau seseorang sengaja hanya sekedar mengganggu, mau iseng, itu nggak boleh, ya, itu nggak boleh. Dan juga kalau Anda mau beli misalnya telur, Anda atau makan, Anda ambil telur hewan yang umum sekarang banyak dijual, ya. Kecuali darurat Anda berada di sebuah lokasi di hutan atau di mana misalnya memang dan Anda butuh sekali untuk makan dan Anda temukan ada telur, biasanya hewan itu juga halal untuk dikonsumsi, maka tidak masalah. Tapi kalau sengaja ada burung, Anda tidak butuh telurnya sebenarnya, tidak sesuai darurat, Anda bukan sedang lapar, Anda masih punya, kalaupun lapar masih punya opsi yang lain, maka jangan Anda lakukan hal tersebut tentunya. Baik, kita masuk ke ide 47.
mengingatkan mereka untuk melenyapkan hal-hal haram yang mereka lihat dan mereka terjatuh padanya, seperti menghapus gambar yang haram yang datang bersama barang kebutuhan sehari-hari, seperti juga menghancurkan salib yang mereka lihat dan saksikan. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana seseorang antara kita, misal dia beli apalah yang dia beli untuk kebutuhan bulanan di rumahnya ya, apakah itu makanan atau misalnya benda-benda. Di situ misalnya ada gambar perempuan tidak berhijab. Nah memang kita perlihatkan kepada anak-anak, pendidikan penting. Kalau gambar seperti ini tidak dibolehkan karena perempuan tanpa berhijab, gitu kan. Maka kita bisa, misalnya kalau itu dus, misalnya dus blender, dus mixer, dus apa, maka itu dispidolin, ya dicoret misalnya. Atau ditutup pakai lakban yang berwarna ya, bukan yang bening. Sehingga tidak nampak dan anak-anak jadi faham, oh ternyata memang kita tidak boleh ya kalau ada gambar-gambar seperti ini, misal ya. Begitu juga misalnya kalau ada Anda beli produk dan Anda temukan ternyata ada bonus salib misalnya ya. Kita tahu salib ini tidak dibolehkan bagi kaum muslimin ya. Bukan berarti dia memberikan kepada orang lain ya. Tapi bagaimana dia merusaknya dan membuangnya gitu ya. Di tempat sampah, karena itu kalau diberikan ke orang lain maka akan mendukung keyakinan yang memang bagi kaum muslimin tidak dibolehkan ya. Berarti ini yang kalau dia temukan ya dari belanjaan dia. Di sini jangan difahami teman-teman sekalian, oh kalau begitu yang dimaksud mungkin kita pergi ke gereja lalu kita hancurkan salib orang-orang. Nah itu bukan itu yang dimaksud. Itu tidak boleh kita mengganggu tempat ibadah mereka. Tapi kalau Anda beli sebuah produk gitu ya, di situ ternyata ada stikernya, ada gambar, mungkin gambar salib atau simbol-simbol agama lain. Dan itu memang benda Anda taruh di rumah Anda misalnya. Ya, karena Anda sudah membeli produk tersebut. Dan itu merupakan permanen di sebuah dus misalnya atau di paket yang sedang Anda beli. Maka itu Anda punya hak untuk menghapusnya. Dalilnya dari Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, dia berkata, qala li Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ala ab'athuka ala ma ba'athani alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla tad'a timthalan illa tamastah wala qabran musyrifan illa sawaita wala suratan illa tamastaha. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata kepadaku, maksudnya kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi, maukah kamu aku utus dengan misi yang sama saat Rasulullah SAW mengutusku, yaitu janganlah membiarkan berhala kecuali kamu menghancurkannya, jangan membiarkan kuburan yang menonjol kecuali kamu meratakannya, dan jangan membiarkan gambar makhluk bernyawa kecuali kamu ya. Di sini Thomas maksudnya menghapus ya, lebih tepatnya terjemahan itu menghapusnya. Hadis riwayat Imam Muslim. Riwayat ini teman-teman sekalian perlu dulu kita garis bawahi supaya tidak terjadi kesalahpahaman ya. Kalau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pada saat berkata kepada Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullah ini, itu pada saat itu Ali menjadi raja. Ali menjadi raja. Dan dia ingin di wilayah kekuasaannya karena dia berkuasa untuk tidak ada patung, khawatir nanti disembah. Dan Nabi SAW juga memang pernah di masa beliau berkuasa di Madinah menyuruh Ali bin Abi Thalib untuk menghancurkan patung tersebut atau patung-patung yang ada. Sehingga lingkungan kaum muslimin itu jauh daripada patung-patung yang banyak akhirnya ditunggangi oleh syaitan untuk disembah. Makanya Nabi Ibrahim AS berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala sambil untuk dirinya dan keluarganya untuk menyembah asnam atau patung-patung ya. Dan beliau mengatakan, Rabbi innahunna adlalna katsirun minan nas. Ya Allah, sungguhnya wahai Tuhanku, patung-patung ini banyak menyesatkan manusia atau ditunggangi oleh syaitan untuk menyesatkan manusia. Awalnya cuma dianggap seni, lama-lama nanti akan dijadikan sebagai ya rujukan atau perantara antara dia orang itu sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini menyebabkan kaum Quraisy dulu menjadi musyrik. Kalau ditanya Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka akan mengatakan Ka'bah itu rumahnya Allah. Tetapi mereka juga berbuat kesyirikan. Mereka datangkan patung-patung sampai waktu Nabi SAW bebaskan kota Mekah terdapat 360 patung dan subhanallah semuanya itu disembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya menjadi partner bagi mereka atau bagi mereka ya untuk Allah dan patung-patung tersebut. Ini tidak boleh, namanya syirik.
Nah, syirik itu berarti mempartnerkan Allah dengan makhluk yang tidak dibolehkan. Maka ini poin penting teman-teman sekalian. Begitu juga wasiat sebagai pemerintah adalah bagaimana kuburan tidak ditinggi-tinggikan, dibangun. Nabi SAW pernah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk itu. Menyamaratakan dengan tanah. Jadi sebenarnya kalau kuburan sesuai dengan sunnah itu mirip dengan pemakaman taman makam pahlawan ya. Yang tanah, kemudian ada satu mungkin tanda di bagian kepala misalnya. Maka itu sudah cukup ya. Walaupun ada gundukan maka tidak besar. Jadi ada memang larangan untuk membangun kuburan tersebut, menulisinya dan mewarnainya. Nah itu yang banyak juga dilakukan belakang-belakang bagi orang mereka berkultus kuburan sampai pada level mereka menyembah kuburan-kuburan tersebut. Ini poin yang harus kita hati-hati darinya. Begitu juga ada larangan untuk membiarkan gambar-gambar makhluk hidup. Di masa dulu itu banyak orang menggambar di dinding, bahkan waktu dibebaskan kota Mekah dari kekufuran oleh Nabi SAW itu di dalam Ka'bah sendiri banyak gambar-gambar ya, baik itu dipahat dari di batu misalnya, atau memang mereka gambar, mereka lukis ya, dan akhirnya dipajang. Nah itu tidak dibolehkan dalam agama Islam. Maka dianjurkan untuk tidak ada gambar ini. Dan sebagaimana hadis Nabi SAW, rumah yang di dalamnya ada gambar, ya itu tidak akan, dan anjing tidak akan dimasuki oleh malaikat gitu ya. Jadi memang kita harus hati-hati sekali dalam masalah seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu pun misal darurat sekali, harus ada foto misalnya di rumah, maka jangan dipajang. Supaya kita tidak kena larangan hadis Nabi SAW tadi ya, tidak akan rumah yang ada anjing dan patungnya atau gambar tidak akan dimasuki oleh malaikat. Maka kita minimal ya jangan memajangnya. Kita boleh letakkan di album, sekarang di handphone ya, lalu diletakkan di laci, kalau dibutuhkan untuk dilihat baru kita bisa lihat misal. Nah itu termasuk hal yang diingatkan oleh Ali radhiyallahu anhu. Faedah dari hadits ini yang pertama adalah kedudukan Abu Al-Hayyaj Al-Asadi rahimahullah, bagaimana beliau menceritakan kronologis peringatan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu untuk beliau, dan tentunya ini langsung dari Nabi SAW yang Ali mengatakan, mau nggak saya utus kamu kepada sesuatu yang pernah aku diutus di masa Nabi menjadi raja dan berkuasa ya, mengutusku ya. Maka barulah Ali bin Abi Thalib menyampaikan itu. Dan yang kedua, adanya anjuran pemerintah untuk tegas dalam hal-hal yang memang berbau pelanggaran agama, agar jangan masyarakatnya terjerumus, terutama kaum muslimin dalam pelanggaran-pelanggaran. Nah itu dirincikanlah pelanggaran-pelanggaran sebagaimana sudah kita sebutkan tadi. Tapi intinya pemerintah harus tegas dalam masalah hal-hal yang dilarang dalam agama. Haram ya haram dalam agama, khusus kaum muslimin misalnya. Kalau orang non-muslim, mereka punya hak. Pemerintah juga bisa memberikan hak mereka. Tapi orang-orang muslim harus lebih tegas bahwasanya ini tidak boleh dalam agama kalian misalnya ya. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa diambil, adanya larangan untuk membiarkan patung-patung ya, hanya disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran keempat, adanya larangan untuk meninggikan kuburan ya, dan memodelnya atau membangun bangunan, apalagi sampai minta tolong pada kuburan tersebut. Ini sudah pernah juga kita sampaikan dan saya ingatkan kembali bagaimana kuburan paling suci di muka bumi, yaitu adalah kuburan Nabi Muhammad SAW berada di kamar Aisyah setelah beliau meninggal SAW. Bahkan juga meninggalnya Abu Bakar, meninggalnya Umar yang dikubur juga di sebelah Nabi SAW. Aisyah hidup setelah meninggalnya Nabi itu sekitar 30 tahunan, 30 tahun sekian gitu ya. Itu belum pernah sama sekali Aisyah minta-minta di kuburan tersebut. Belum pernah juga para sahabat minta-minta di kuburan Nabi SAW. Ya, begitu juga kuburan Abu Bakar sama Umar. Nah itu turun-temurun dijaga kuasa Allah SWT sampai hari ini. Dijaga terus kuburan tersebut agar jangan ada umat Islam yang melakukan kesyirikan. Kalau kuburan Nabi SAW saya tidak boleh, maka bagaimana dengan kuburan orang-orang lain? Maka bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran terakhir adalah adanya larangan untuk membiarkan gambar-gambar atau lukisan. Dan ini juga banyak sekali hadis Nabi SAW ya, yang melarang masalah itu. Di antaranya sabda Nabi SAW, sesungguhnya orang yang paling berat sisanya hari kiamat adalah al-musawwirun. Orang-orang yang melukis makhluk hidup ya. Maka harus hati-hati sebagai seorang muslim harus menyadari masalah ini. Kalau Anda juga hobi melukis, maka lukis saja. Lukisan ini tidak boleh tentunya makhluk hidup kayak manusia, hewan ya. Kalau Anda bangun gambar building ya, seperti ada ipar saya, kebetulan beliau pelukis ya, sebelum nikah sama kakak saya kebetulan.
Kemudian pada saat sudah menikah lalu dia bertanya, kira-kira seperti apa hukumnya? Saya bilang yang tidak boleh ini dan ini. Saya menggambar manusia, menggambar jin atau malaikat atau hewan-hewan, gitu ya. Maka dia memperlihatkan kepada saya satu buku. Buku itu memang kumpulan pilihan untuk melukis itu ya. Ada pasar, ada ini, ada itu. Lalu saya bilang, contoh ini misalnya pasar. Ada tenda, ada contoh di masa dulu, di masa klasik orang di pasar tradisional jualan buah-buahan, ada buah-buahan numpuk di depannya. Maka saya bilang, ini nggak ada masalah. Dan ada orangnya. Saya bilang, orangnya aja dihilangkan. Maka tenda, rumah, kondisi pasarnya, buah-buahannya tidak ada masalah. Contohnya. Maka itu poin penting tentunya untuk difahami dan diambil pelajaran dari hadis ini. Allahu a'lam. Insyaallah ke depannya Bapak Ibu sekalian kita akan lanjutkan ide ke-48 tentunya ya. Berhubungan dengan masalah menanamkan keagungan kitab Allah dalam hati mereka. Maksudnya bagaimana coba kita fokus ya, khusus Al-Quran kita tanamkan sekali ke jiwa dan pendengaran ya anak-anak sehingga mereka membacanya, merenunginya, menghafalnya. Maka itu bagian dari hal yang sangat dianjurkan. Nanti kita akan pelajari insyaallah di kesempatan akan datang ide ke-48. Kalau ada benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan dan saya beristighfar kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.